perkenalkan, nama saya Angelia Rasmi dengan NIM FAA 118027 dari Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya. Jadi di sini saya akan melakukan review jurnal yang berjudul Keanekaragaman Nyamuk Berpotensi sebagai Vektor Malaria dan Dengue di Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi. Di mana penulisnya yaitu Azkiyah Siti Fathiatul dan kawan-kawan. Untuk jenis jurnalnya yaitu dari ilmu dasar, kemudian volumenya 22 nomor 1 tahun 2021, halaman 59 sampai 68. Masuk ke latar belakang atau permasalahan pada jurnal ini, bermula dari malaria dan DBD atau demam berdarah di Indonesia itu merupakan masalah kesehatan di masyarakat yang ditularkan oleh nyamuk Anopheles dan nyamuk Aedes. Nah, malaria merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang berkembang biak dan hidup dalam sel darah merah yang ditularkan melalui blood feeding oleh vektor nyamuk Anopheles. Penyakit demam berdarah dengue atau DBD itu disebabkan oleh virus dengue dengan vektor utama yaitu nyamuk Aedes aegypti dan vektor sekundernya adalah Aedes albopictus yang banyak ditemukan di dalam maupun di luar rumah pada berbagai tempat perindukan nyamuk. Nah, Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo merupakan salah satu daerah pandemik malaria dan demam berdarah dengue atau DBD di Kabupaten Banyuwangi. Nah, pada tahun 2011 di Banyuwangi itu terdapat 107 kasus malaria. Nah, pada tahun 2012 itu terjadi penurunan, hanya ditemukan 1 kasus. Pada tahun 2013 ditemukan 2 kasus. Nah, pada tahun 2016 ditemukan 1 kasus. Namun, pada tahun 2017 meningkat lagi, ditemukan 43 kasus, 2 diantaranya meninggal dunia. Nah, di mana Desa Bangsring merupakan daerah endemis malaria dan DBD karena adanya vektor malaria yaitu nyamuk Anopheles dan Aedes. Sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui keanekaragaman dan potensi nyamuk yang diharapkan berguna bagi pengendalian vektor malaria dan dengue di Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk memahami keanekaragaman dan perilaku vektor nyamuk di Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi dalam mengembangkan program pengendalian vektor malaria dan DBD. Untuk sumber data pada penelitian ini yaitu dari data Freemer, yaitu dilakukannya observasi atau pengamatan langsung. Nah, untuk objek penelitiannya itu di Dukuh Parasputi, Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, dan pengamatannya itu dilakukan di Laboratorium Bioteknologi Jurusan Biologi Fakultas MIPA Universitas Jember. Untuk metodologi penelitian, di sini ada banyak. Pertama, metode penangkapan nyamuk Anopheles dan Aedes. Nah, penangkapan nyamuk ini dilakukan sebanyak 3 kali sampling. Nah, waktu penangkapan nyamuk Anopheles ini dimulai sejak pukul 18 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sedangkan penangkapan nyamuk Aedes itu dimulai pukul 6 sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nah, metode penangkapannya ini menggunakan aspirator atau alat untuk menangkap nyamuk dengan cara menghisap atau menyedot nyamuk. Kemudian metode penangkapan nyamuk yang hinggap pada manusia. Nah, ini dilakukan dengan umpan badan, di mana dilakukan dengan cara memposisikan kolektor duduk dengan lengan dan tangan terbuka. Hal ini untuk memudahkan nyamuk hinggap, sedangkan kolektor yang lain itu bertugas untuk menangkap nyamuknya. Nah, penangkapan ini dilakukan di dalam rumah dan di luar rumah selama 30 menit dengan rentang waktu 1 jam. Nah, untuk metode penangkapan nyamuk yang beristirahat atau resting ini dilakukan di dalam rumah dan di sekitar ternak. Nah, menggunakan aspirator juga. Setiap 1 jam akan dilakukan penangkapan selama 30 menit oleh 2 kolektor. Nah, metode penangkapan nyamuk ini dengan metode direct hand collection atau dengan tangan langsung. Selanjutnya, metode pengumpulan nyamuk, di mana nyamuk yang diperoleh itu dimasukkan ke dalam paper cup dan dipisahkan berdasarkan waktu dan metode penangkapan yang sudah diberi label sesuai dengan waktu penangkapan sehingga memudahkan identifikasi nanti. Nah, selanjutnya identifikasi nyamuk Anopheles dan Aedes, di mana nyamuk itu setelah diperoleh lalu dimasukkan dalam icebox selama 3 menit atau dimasukkan ke freezer selama 10 detik. Nah, supaya nyamuknya pingsan sehingga memudahkan dilakukannya identifikasi. Selanjutnya masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Nah, pada gambar ini itu menunjukkan keanekaragaman nyamuk yang ditemukan di Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi itu terdiri atas 3 genus yaitu Anopheles, spesies Aedes,
dan Culex. Nah, jumlah total nyamuk yang berhasil ditangkap itu sebanyak 633 individu. Proporsi nyamuk sebagai vektor malaria sebesar 44%, vektor dengue sebesar 19%, dan yang bukan vektor malaria dan dengue itu sebesar 36%. Nah, dapat dilihat pada gambar tersebut. Nah, dari data ini tampak bahwa lebih dari 50% nyamuk yang tertangkap berpotensi sebagai vektor. Nah, pada gambar ini menunjukkan vektor malaria yang berhasil diidentifikasi terdiri atas 5 spesies, yaitu ada Anopheles pagus, ada Anopheles indefinitus, ada Anopheles pagus limosus, Anopheles subpictus, dan Anopheles kochi. Nah, dari data tersebut diketahui bahwa Anopheles pagus merupakan spesies yang mendominasi di desa Bangsering. Nah, Anopheles pagus ini merupakan vektor yang paling banyak ditemukan di seluruh kepulauan di Indonesia. Nah, Anopheles pagus ini mempunyai rentang habitat yang sangat luas, mulai dari ladang berbukit hingga perairan payau. Nah, pada tabel tersebut menunjukkan kelimpahan nisbi. Kelimpahan nisbi adalah perbandingan jumlah jenis spesies nyamuk tertentu terhadap total jumlah spesies nyamuk yang didapatkan. Lalu ada frekuensi, yaitu frekuensi nyamuk yang tertangkap itu dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah nyamuk spesies tertentu yang tertangkap terhadap jumlah penangkap. Lalu ada dominasi, yaitu dihitung berdasarkan hasil perkalian antara kelimpahan nisbi dan frekuensi. Nah, pada tabel tersebut menunjukkan Anopheles pagus memiliki kelimpahan tertinggi sebesar 65%, yang diikuti oleh Anopheles indefinitus 25%, lalu ada Anopheles pagus limosus itu 8%, dan Anopheles subpictus sekitar 2%, dan yang terendah adalah Anopheles kochi 0,04%. Nah, kelimpahan Anopheles pagus ini dipengaruhi oleh lingkungan seperti adanya lagun sebagai tempat perindukan dan perilaku nyamuk yang berubah. Nah, Anopheles pagus ini lebih menyukai darah hewan. Dengan adanya kandang ternak dengan keberadaan ternak besar seperti sapi, kerbau, dan babi akan mengurangi gigitan nyamuk pada manusia. Nah, pada dasarnya nyamuk Anopheles itu baik yang vektor maupun bukan vektor itu lebih menyukai darah binatang pada malam hari yang dikandangkan di sekitar lokasi penelitian. Nah, pada tabel ini menunjukkan kelimpahan nisbi nyamuk dari pengamatan, yaitu terlihat nilai tertinggi adalah Aedes albopictus sebesar 81% dengan frekuensi 4,1 kali dan dominasi sebesar 3,30%. Sedangkan kelimpahan nisbi terendah adalah Aedes aegyptis sebesar 19% dengan frekuensi 0,96 kali dan dominasi sebesar 0,18%. Nah, kelimpahan nyamuk Aedes albopictus ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di lokasi penelitian yang berada di tengah kebun kelapa dan kebun jagung dan semak-semak. Menurut penelitian oleh Erna Mayanti, itu peningkatan populasi nyamuk dewasa sangat didukung oleh kondisi lingkungan, keadaan geografis, topografi, serta ketinggian tempat suatu daerah yang memungkinkan terjadinya peningkatan kasus yang disebabkan oleh nyamuk malaria maupun demam berdarah pada daerah tersebut. Nah, pada gambar ini menunjukkan jumlah tiap spesies Anopheles pada setiap jam penangkapan, di mana Anopheles ini tertangkap selama penelitian itu sebanyak 283 individu. Hampir seluruhnya itu resting di sekitar kandang ternak dan hinggap di ternak. Nah, tampak di situ bahwa Anopheles pagus dan Anopheles indefinitus itu ditemukan setiap jam penangkapan dan lebih dominan resting di ternak. Hal ini diduga karena perilaku manusia yang sudah berubah menggunakan insektisida dan juga obat-obat nyamuk, dan juga adanya kandang ternak di luar rumah, sehingga perilaku nyamuk juga berubah, lebih menyukai darah hewan. Nah, pada gambar ini menunjukkan grafik nyamuk Anopheles setiap jam pada semua metode penangkapan, di mana terlihat metode penangkapan ISKT atau istirahat sekitar kandang ternak itu lebih efektif dalam penangkapan nyamuk Anopheles, dengan puncak penangkapan itu pada pukul 20-21 waktu Indonesia Barat. Nah, hal ini diduga karena nyamuk sedang melakukan blood feeding pada pukul 18-19 waktu Indonesia Barat. Nah, dan melakukan istirahat di sekitar kandang ternak itu. Nah, tetapi jumlah nyamuk yang istirahat itu menurun pada pukul 24 sampai pukul 1 waktu Indonesia Barat. Diduga nyamuk melakukan blood feeding kembali. Nah, pada gambar ini menunjukkan jumlah tiap spesies Aedes pada setiap jam penangkapan, di mana nyamuk yang tertangkap itu sebanyak 121 ekor, yang terdiri atas Aedes aegypti 23 ekor dan Aedes albopictus sebanyak 98 ekor. Nyamuk yang tertangkap itu lebih bersifat antropofilik, yaitu menggigit manusia.
Nah, pada tabel ini menunjukkan bahwa Aedes albopictus itu lebih dominan tertangkap dibandingkan Aedes aegypti. Hal ini karena berdasarkan penelitian, Aedes albopictus itu lebih menyukai tempat di luar rumah seperti di pohon-pohon atau di kebun-kebun, sehingga Aedes albopictus ini disebut juga nyamuk kebun. Sedangkan Aedes aegypti itu lebih memilih menyukai tempat di dalam rumah. Dia lebih memilih tinggal atau beristirahat dan bersembunyi di pakaian yang sering digantung di dalam rumah. Nah, pada gambar tersebut menunjukkan jumlah nyamuk spesies Aedes tiap jam pada semua metode penangkapan, di mana tampak bahwa jumlah nyamuk Aedes yang menghisap darah baik dengan metode hinggap manusia luar rumah dan istirahat sekitar kandang ternak itu menunjukkan kesamaan waktu aktivitasnya tertinggi, yaitu pada pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Dengan metode penangkapan hinggap manusia luar rumah selama 12 jam pengamatan, tampak adanya dua puncak aktivitas. Pertama pada pagi hari yaitu pukul 6 sampai 7, dan kedua adalah pukul 17 sampai 18 dengan jumlah tertinggi yaitu 17 ekor, dan mengalami penurunan aktivitas pada pukul 10 sampai 11 dan mulai mengalami peningkatan pada pukul 13 sampai dengan pukul 17. Nah, itu dia tadi hasil dan pembahasan pada jurnal ini. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kelebihan pada jurnal ini, di mana bahasa yang digunakan sudah baik dan benar sehingga mudah dipahami, kemudian prosedur penelitian disusun dengan teratur sehingga mudah dimengerti, lalu terdapat gambar-gambar mengenai identifikasi nyamuknya, kemudian terdapat grafik untuk hasil perhitungannya sehingga mudah kita mengerti, kemudian juga untuk kesimpulannya itu dibuat terperinci dan dipaparkan secara jelas. Kemudian untuk kekurangan pada jurnal ini, itu jurnal ini tidak mencantumkan desain penelitian yang digunakan. Kemudian terlalu banyak menggunakan kata-kata singkatan. Kemudian tidak ada saran untuk penelitian selanjutnya. Lalu masuk ke kesimpulan pada penelitian ini. Jadi kesimpulannya adalah keanekaragaman nyamuk berpotensi sebagai vektor malaria di Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi. Diperoleh total nyamuk yang berhasil ditangkap itu sebanyak 633 individu, yaitu Anopheles sebagai vektor malaria sebesar 44%, kemudian Aedes sebagai vektor dengue atau DBD itu sebesar 19%, lalu 36%-nya itu bukan vektor dari kedua kategori. Kemudian nyamuk Anopheles itu terdiri atas 5 spesies, yaitu Anopheles pagus 65%, Anopheles indefinitus 25%, Anopheles subpictus 2%, Anopheles pagus limosus 8%, dan Anopheles kochi 0,04%. Kemudian nyamuk Aedes itu ditemukan 2 spesies, yaitu Aedes albopictus dan 80% dan Aedes aegypti 19%. Spesies Anopheles yang berhasil ditangkap itu bersifat exophagic atau menghisap darah di luar rumah, dan zoofilik yang sering hinggap pada ternak yang cenderung menyukai darah hewan atau sapi dibandingkan darah manusia, dengan aktivitas aktif sekitar pukul 18 sampai 20 waktu Indonesia Barat. Kemudian spesies Aedes yang bersifat endofilik atau lebih banyak menghisap darah manusia dalam rumah, itu aktivitas aktifnya jam 6 sampai jam 7 waktu Indonesia Barat, dan aktif juga pada jam 17 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Nah, kesimpulannya pada penelitian ini, di Desa Bangsring yang berpotensi sebagai vektor malaria itu adalah Anopheles pagus. Kemudian yang berpotensi sebagai vektor DBD atau demam berdarah adalah Aedes albopictus. Sekian review jurnal dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.